Oke anak-anak, siapa yang mau menuliskan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ayo Nur. Ya, dapat mencapai prestasi. Ada lagi yang lainnya? Oke anak-anak, tadi kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Dari semua yang sudah terangkum, semua yang sudah ada di depan, kita membuat rangkuman. Dari 32 siswa ternyata semuanya itu bisa kita rangkum menjadi 9 keyakinan kelas. Yang pertama ada menghormati, yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada disiplin. Kemudian dari kesembilan ini, dari 9 keyakinan kelas ini, kira-kira kalian sanggup tidak untuk menjalankannya? Sanggup atau tidak? Oke, terima kasih banyak kalau kalian sanggup. Ini adalah keyakinan kelas. Harus kita pegang teguh, harus kita laksanakan dalam kehidupan di kelas kita. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Siapa? Kamu nyontek ya? Hah? Enggak kok. Tadi aku lihat kamu nyontek loh. Ih, sama kamu beneran nyontek, gak tau malu. Aku udah selesai. Aku nggak nyontek loh. Tapi tadi aku ngeliat kamu nyontek aku loh. Ih, enggak. Jangan bohong deh. Aku serius. Aku udah selesai. Kamu sayang sih ke aku. Yang itu kamu yang tukang nyontek tau gak? Apa sih? Kok kamu malah nuduh aku? Aku bilang bu guru ya. Bu. Ada apa? Ini bu, si Syafri itu nuduh aku. Katanya aku nyontek bu. Emang iya Kak? Iya bu, tadi aku ngeliat dia nyontek aku. Aku gak suka bu disuruh sama dia. Gitu ya Sapa. Baik kalau gitu Sapa ikut ibu dulu ya. Yuk sini. Ya Sapa, kenapa? Sepertinya tadi Bu Guru lihat kamu berantem ya sama Vika. Memang ada masalah apa? Coba ceritakan sama Bu Guru. Kesel bu, Vika udah aku nyontek. Padahal dia aja gak ada bukti. Oh begitu, jadi kamu tadi ngomel-ngomelin Vika, marah-marahin Vika karena kamu dituduh menyontek sama Vika. Sementara kamu tidak merasa menyontek dan kamu juga merasa tuduhan Vika itu tidak ada buktinya. Makanya kamu marah-marahin dia. Ya wajar sih kalau kamu merasa marah, terus kamu ngomel-ngomelin Vika. Kalau misalnya Bu Guru juga ada satu kejadian yang dituduh orang tanpa bukti, mungkin Ibu juga bakal marah. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa, Sapa? Ya udah aku marah dan bentak-bentak aja depan teman-teman. Ya wajar sih kalau kamu melakukan hal seperti itu dengan alasan untuk mempertahankan harga diri kamu. Iya bu. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih parah daripada marah-marah atau ngomel-ngomel. Iya bu, untung saya masih sabar. Hanya marah dan bentak-bentak Vika. Jadi menurut kamu, keyakinan mana atau prinsip mana yang kira-kira tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya aku gak mau berantem sama teman sendiri. Aku harus menghargai orang. Baik Sapa, sekarang mari kita renungkan, mari kita pikirkan tindakan kamu tadi yang membentak-bentak dan marah-marah terhadap Vika, apakah itu memang sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah itu sesuai dengan prinsip kamu? Enggak lah bu, marah-marah itu gak bagus, apalagi bentak-bentak depan orang. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa Sapa? Mungkin saat itu aku emosi, jadi bentak-bentak Vika. Dia tidak menunjukkan sikap itu. Oke, seandainya Sapa bersedia untuk memperbaiki kesalahan Sapa, kira-kira Sapa ingin menjadi orang yang seperti apa ya? Aku akan menjadi orang yang bertanggung jawab bu, dan senantiasa proaktif. Menurut Sapa, bagaimana kira-kira kalau menjadi orang seperti itu? Nyaman ya bu, bahwa bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Budaya positif apa? Itu nanti kita akan pelajari. Tentunya saya mau mengajak kita bersama untuk mengenali ekosistem sekolah. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu
biotik dan abiotik. Sedangkan ekosistem sekolah itu berarti ada sarana prasarana seperti gedung sekolah, ada biotiknya siapa? Berarti guru dan siswa, guru dan murid. Ekosistem sekolah itu apa? Ekosistem sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk mendapatkan sepertinya orang-orang antrumnya sudah mulai menerpa ya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya supaya kita lebih semangat lagi karena niat kita datang ke sini untuk berbagi dan mendapatkan ilmu. Tepuk semangat. Mudah-mudahan sudah bertambah semangatnya ya Bapak Ibu. Jadi ekosistem sekolah itu adalah tempat untuk anak-anak mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Yang mana ilmu dan pengetahuan itu tidak akan bisa didapatkan dengan optimal ketika ada perasaan tertekan, ketika ada perasaan takut, ketika ada perasaan terpaksa. Itu tidak akan didapatkan secara optimal. Nah, ini yang akan saya bawakan. Kenapa budaya positif itu penting? Karena memang untuk mempersiapkan anak-anak supaya siap dalam keadaan atau siap dalam kondisi untuk mendapatkan pengajaran dari Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Oke. Ada stimulus respon versus teori kontrol. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berhayal. Siapa yang suka berhayal kira-kira di sini? Tidak ada satupun, berarti hanya saya saja yang senang berhayal. Oh iya, banyak ya ternyata. Berarti kita sefrekuensi. Iya, berhayal itu menyenangkan. Kenapa? Karena satu gratis. Yang kedua, khayalan kita tidak bisa diintip oleh siapapun. Rahasianya terjaga. Ya, kita akan berhayal seandainya Bapak Ibu ada yang tahu berlian? Tahu ya, segede beras aja bisa 5 juta ya, sebiji beras. Apalagi kalau berliannya segede tomat atau apa, pasti mahal sekali. Ibaratnya hari ini Bapak Ibu sedang memegang sebuah berlian yang paling langka. Berlian itu mahal sekali dan bagi kita itu adalah sesuatu yang berharga. Mungkin nggak kalau saya minta, Bu, bagi dong, dikasih nggak kira-kira? Kenapa? Karena mahal, daripada dikasih mending dijual ya, betul nggak? Nah, itu berarti sesuatu yang berharga itu pasti akan kita gunakan, betul tidak? Nah, kalau misalnya berlian itu diminta dengan secara baik-baik, kira-kira bagaimana? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ikhlas saja ya dikasihin ya. Ada yang mau jawab? Dikasih Bu. Apa Bu? Dikasih. Gak bakalan dikasih dengan ibu siapa Ibu? Rohani. Bu? Rohani. Hani? Rohani. Terima kasih Ibu, gak bakalan dikasih katanya. Terus saya lembut sekarang, saya gak bakalan lembut. Saya pakai secara paksa. Ayo sini kasihin buat saya. Bagaimana? Apakah tetap tidak akan dikasih? Tidak, itu hanya mulut ya. Secara verbal saya kasar, kemudian saya ganti, saya pakai pisau. Tapi bohongan pisaunya. Saya kasar dengan menggunakan fisik misalnya. Apakah bakal dibuka? Apakah bakal dikasih? Bagaimana Ibu jawabannya? Bisa jadi Ibu terpaksa. Ada lagi jawaban lain? Nggak bakal dikasih. Ada 3 jawaban. Diberikan, tidak dikasih, diberikan dengan terpaksa, tidak bakal diberikan. Yang terakhir tadi kenapa? Bisa jadi berarti masih ragu-ragu ya. Ada 3 jawaban. Oke. Kenapa sih kita harus berhayal dulu? Karena memang kita mau masuk ke materi intinya. Nah, tadi yang berlian yang Bapak Ibu pertahankan itu adalah sesuatu yang berharga. Kenapa ada yang menjawab mau diberikan, ada yang menjawab tetap dipertahankan, tapi saya yakin kalau misalnya memang ancamannya itu tidak terlalu berat, pasti sebisa mungkin sekuat tenaga pasti bakal dipakai. Terus kalau kita beranggapan bahwa kita yang mempunyai mempunyai daya kontrol, itu salah. Karena apa ya, balik lagi tadi, motivasi internal yang paling kuat.